Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel David TK Saputra. Pada video kali ini yang saya akan bahas yaitu tentang lanjarannya ya. Nanti ukurannya seberapa, cara penancapannya seperti apa, terus ada beberapa ukuran lanjaran, kapan kita pakai ukuran yang panjang, kapan kita pakai ukuran yang pendek, kenapa pakai panjang, kenapa pakai pendek. Nanti saya akan bahas lengkap ya setelah video ini. Dan di hari ini hari ke-9 setelah tanam, untuk tema pembahasan kali ini yaitu tentang penancapan lanjaran. Seperti apa lanjaran yang saya pakai, ukuran berapa, dan cara penancapannya seperti apa, teman-teman simak video berikut ini. Untuk lanjarannya ini ada beberapa ukuran ya. Ini yang pertama ini ukurannya 1 meter. Ini kita tancapkan pada gelutan yang besar seperti ini. Yang besar seperti ini ukuran 1 meter. Yang kedua nanti ukuran 1,7 nanti ditancapkan pada bagian yang gulutannya kecil-kecil seperti ini. Ini 1,7 ukurannya. Jadi beda ya. Untuk gulutan yang besar ukuran lanjarannya 1 meter seperti ini 1 meter, dan untuk yang 1,7 nanti untuk yang gulutannya kecil-kecil seperti ini ya. Seperti ini nanti ukurannya lanjarannya 1,7. Nah, untuk lengkapnya tadi pagi saya sudah buatkan video ya untuk tipe-tipe lanjarannya. Teman-teman simak video berikut ini. Untuk lanjarannya ini ya, nanti ada 3 lanjaran. Ini yang pertama. Jadi ini yang pertama ada ukuran 1 meter. Yang kedua nanti ukuran 1,7. Yang ketiga palang ya. Palang itu yang panjang. Ini ukuran 3,5 meter. Dan ukuran yang 1 meter ini jumlahnya 4.000 batang ya. Yang ini 4.000 batang, 4.000 biji. Dan nanti ini untuk bagian-bagian yang gulutannya lebar. Jadi nanti untuk gulutan lebar yang pakai yang 1 meter ini masih banyak ya. 1 meter ini masih beberapa tumpuk yang sebagian sudah ditancapkan yang di atas tadi, dan ini nanti insya Allah akan diangkati lagi naik ke atas sana untuk ditancapkan. Nah, ini untuk lanjarannya ya. Yang ini ukuran panjang 1,7, ini masih 1 di sini, dan ini sisa yang pendek ini ukuran 1 meter masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih 6 ya, 600 biji. Ini masih di pinggir jalan. Dan yang ini yang tumpuan banyak ini ukuran 1,7. Ini masih utuh ya. Ini jumlahnya sekitar 1000-an, karena yang tadi yang 200 sudah diangkat di lahan. Ini masih 1000. Ini yang ukuran 1,7. Nah, tadi yang ukuran 1,7 yang masih di pinggir jalan. Kalau ini ukuran yang panjang. Ini untuk palang ya. Untuk lanjaran palang ini ukurannya 3,5 meter ya. Untuk palang ada yang pakai bambu seperti ini, ada yang pakai tali tambang ya, ada yang pakai tali rafia. Banyak ya variasi, teman-teman bisa pilih sendiri. Kalau saya lebih suka pakai lanjaran seperti ini karena nanti lebih kokoh, lebih kuat, dan tidak molor ya. Kalau pakai tali biasanya akan molor. Kalau ini nanti pasti kokoh dan kuat juga. Jadi itu tadi ya teman-teman untuk ukuran-ukuran dari lanjarannya. Jadi ada 3. Dan untuk cara penancapannya itu harus mepet bagian yang kanan atau yang kiri. Misalkan untuk penancapannya mepet bagian yang kiri, jadi nanti semua bagian yang kiri seperti ini ya. Semua bagian yang kiri. Bila teman-teman nancapnya bagian yang kanan, ya semua bagian yang kanan dari lubangnya di sini. Jadi seperti itu ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Di bagian yang kiri semua. Jadi nanti ditancapkan pada bagian yang kiri. Untuk cara penancapannya harus sampai bawah mentok ya, agar nanti saat buah digantung nggak ambles ya. Biasanya kalau lanjaran ini kurang nancap ke bawah, kurang tandas ke bawah, nanti saat penggantungan buah biasanya ambles, lanjarannya ambles. Jadi buah sudah digantung sesuai ukuran, akhirnya karena ambles buahnya nanti mepet plastik musa. Jadi seperti itu ya. Untuk penancapannya harus benar-benar sampai bawah seperti ini. Dan untuk menghadapnya lanjaran, kalau bagian putih menghadap ke timur, semua menghadap ke timur. Kalau menghadap ke selatan, semua menghadap ke selatan, agar rapi seperti ini ya. Jadi untuk penancapannya agar rapi, semua hadapnya satu sisi. Seperti ini ya teman-teman untuk cara penancapan
lanjarannya. Ini dengan Mas Agus sih. Nggih. Sama Pak Rusmin. Pak Rusmin sedang ngangkati lanjaran di sana. Ini yang nancapkan sama Mas Agus. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk cara penancapannya harus rapi saat menghadap satu sisi dan harus nancap sampai benar-benar mentok ke bawah. Dan nanti untuk lanjaran yang ketiga atau palangnya, lanjarannya panjang itu namanya palang, nanti untuk gantung buahnya. Dan seperti ini ya yang sudah ditancapkan. Ini bagian yang atas ini sudah ditancapkan semua, yang sini juga sudah. Nah teman-teman, ini ada perbedaannya. Ini lanjaran yang panjang, ini lanjaran yang kecil, ukuran 1 meter 1,7. Kenapa saya pasang lanjaran yang besar pada gulutan yang kecil, yang panjang maksudnya, lanjaran yang panjang pada gulutan yang kecil seperti ini? Kenapa? Karena nanti kan satu pohon ini hanya satu batang utama saja, akan naik sampai di atas ini dan tidak ada cabang yang lain. Jadi nanti lanjarannya harus panjang. Kalau pendek ukuran 1 meter ya jelas nanti kurang lah ya, jadi harus panjang. Karena satu pohon ini cuma satu batang utama yang dipelihara, jadi nanti akan sampai ke ujung dari lanjaran ukuran 1,7 ini. Tapi kalau beda dengan gulutan yang seperti ini misalkan, seperti ini. Nah ini kan gulutannya lebar ya, gulutannya lebar. Nanti pohonnya akan naik sampai ukuran 1 meter, kemudian turun lagi, naik akan turun lagi. Kenapa? Karena kalau kita pasang lanjaran panjang itu nanti saat penyemprotan akan kesulitan untuk menjangkau bagian yang tengah, karena tengah ini nanti ada tanaman yang telasa. Jadi harus pendek ya, harus pendek agar nanti dapat menjangkau bagian saat penyemprotan, dapat menjangkau bagian yang tengah. Sebaliknya saat penyemprotan yang sebelah sini dapat menjangkau bagian yang tengah. Jadi tengah tetap kena semprotan, karena lanjarannya pendek, untuk jangkauannya lebih mudah. Jadi seperti itu ya, kenapa saya bedakan yang kecil ini ukuran 1,7 sedangkan gulutan yang besar ini ukuran 1 meter. Nah terus ya ini teman-teman ya, kenapa setiap antara pemisah sawah orang dengan sawah saya kasih gulutan, karena sawah orang lain ini kan tanamannya padi dan tanaman ini kan butuh air, jadi setiap hari harus digenangi. Kalau nanti paritnya saya pepetkan di pematang sawah atau galengannya ini, pematang sawah ini paritnya dalam, otomatis air akan pasti lebih banyak meresap ke tempat saya, karena paritnya ini lebih dalam ya, lebih rendah, jadi pasti akan meresap karena terlalu kecil, pematang sawahnya ini terlalu kecil. Jadi untuk mensiasati hal tersebut, saya buatkan gulutan di pinggir pematang sawah ini agar nanti untuk tanggul ya, untuk tanggul agar air tidak dapat meresap ke parit saya. Jadi ya nggak enak ya sama orang lain, karena ada parit nanti airnya akan meresap ke sini semua, akan turun ke bawah, nggak enak ya. Jadi untuk mensiasati hal tersebut lebih baik dibuatkan gulutan di pinggir pematang sawah ini untuk tanggul ya, biar airnya tidak banyak yang meresap, paling nggak mengurangi air yang meresap ke parit, karena posisi parit ini jauh di bawah dari tempat padi yang sebelah sini. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, pasti di pinggir pematang sawah ini saya kasih gulutan ya, dikasih gulutan. Tujuannya yaitu tadi untuk menahan, untuk tanggul agar air tidak banyak yang meresap ke paritnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk ukuran lanjarannya sudah saya jelaskan, ini ukuran 1,7, dan sebelah sini yang gulutan besar ini ukurannya 1 meter. Nah untuk palangnya ini ada beberapa macam ya, ada yang pakai lanjaran atau bambu seperti ini, ada yang pakai tali, entah itu tali tambang, tali rafia ataupun tali gawar ya. Jadi macam-macam ya, tinggal selera kita. Kalau saya lebih suka pakai bambu atau pakai lanjaran seperti ini, karena ini biasanya lebih kokoh ya, lebih kokoh, lebih kuat, lebih tahan lama juga daripada pakai tali ya, karena tali itu biasanya akan melar, kendor. Kalau digantung dia akan elastis ya, beda dengan bambu atau lanjaran seperti ini pasti lebih kokoh, lebih kuat, dan juga lebih tahan lama ya. Jadi saya lebih suka pakai
bambu seperti ini. Dan biasanya kalau digantung dengan bambu seperti ini, buahnya nanti akan rapi ya. Rapi, nggak seperti pakai tali ya. Biasanya tali itu buahnya ada yang keluar, ada yang lebih masuk, ada yang lebih tinggi. Kalau seperti ini nanti insya Allah akan rapi. Dan untuk pemasangan palang ini harus dilakukan 2 orang ya. Karena yang sebelah satunya paling ujung kanan dengan ujung kiri. Jadi seperti itu. Dan sebelah sana sedang dilakukan pengikatan dan hasilnya seperti ini yang sudah dilakukan pengikatan. Ini sudah jadi ya, sudah tinggal besoknya tinggal nali tanamannya aja. Nah, ini ketinggiannya kurang lebih 30-50 cm ya, ketinggian dari ujung tanah dengan palangnya ini sekitar 30-50 cm. Dan rapi ya, benar-benar rapi, lurus kalau pakai bambu seperti ini. Ini sudah jadi. Sekarang bagian yang sebelah sana. Untuk cara pengikatan sudah saya ajarkan ya, bagaimana cara pengikatannya agar nanti kuat kenceng seperti ini. Ini sangat kuat ya, sangat kuat sekali, kenceng, kokoh ya. Nah, ini kokoh, kuat seperti ini. Ini sudah pernah saya ajarkan dulu untuk cara pengikatannya. Seperti ini ya hasilnya. Ini saya buat lanjaran tinggi karena ini nggak ada tempat cabang untuk telasahnya. Jadi setiap gulutan yang kecil ini mesti saya buatkan lanjaran yang tinggi, yang ukuran 1,7, karena nanti hanya satu batang utama, yang cabang-cabangnya diwiwil semua, hanya satu buah pertanaman. Jadi ya harus naik seluruhnya ya untuk bagian batang utamanya seperti ini, termasuk juga seperti ini. Ini lanjarannya tinggi karena nanti nggak ada cabangnya, jadi cuma batang utama dan naik sampai ke atas. Sama yang itu juga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang ini juga, ini rencana nanti saya akan tancapkan lanjaran yang panjang karena gulutannya kecil. Yang sana juga sama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk yang gulutannya kecil-kecil, lanjarannya tinggi. Untuk gulutan yang besar-besar untuk terasa, lanjarannya cukup 1 meter.